rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,5%. Suku bunga deposit facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 2,75%. Demikian juga suku bunga lending facility turun 25 basis point menjadi 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, melonggarkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Keempat, melonggarkan rasio loan to value atau financing to value LTV /FTV kredit dan pembiayaan properti menjadi 100% untuk semua jenis properti, rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF tertentu, serta menghapus ketentuan pencarian bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketentuan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pelonggaran ketentuan uang muka maupun rasio loan to value, financing to value tersebut juga sejalan dengan sinergi kebijakan paket terpadu KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kelima, mempublikasikan asesmen transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga dasar kredit perbankan untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter serta memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik korporasi maupun individu guna meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan. Keenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif, sektor pariwisata, serta melakukan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS baik di dalam maupun luar negeri, bekerja sama dengan instansi terkait khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI di luar negeri, serta mitra-mitra kerja atau stakeholders terkait, baik di pusat maupun di berbagai daerah. Pada Februari dan Maret 2021, serangkaian kegiatan promosi dan sosialisasi akan diadakan di Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
serta di Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI. Ketujuh, mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, khususnya UMKM, termasuk UMKM syariah, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gernas BBI dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia GBWI. Antara lain melalui memperpanjang MDR KRIS sebesar 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021. Perluasan akseptasi KRIS 12 juta merchant dengan kolaborasi bersama perusahaan jasa sistem pembayaran, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Mendorong kolaborasi e-commerce, UMKM, dan pemerintah untuk memperkuat daya saing produk UMKM domestik, baik untuk penjualan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Bank Indonesia akan mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK terus diperkuat, termasuk implementasi kebijakan-kebijakan lanjutan dalam paket kebijakan terpadu KSSK, dengan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan dan sektor keuangan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara untuk membangun herd immunity dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat, sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi Tiongkok dan India. Kinerja positif sejumlah indikator pada Januari 2021 mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut. Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur dan jasa di Amerika Serikat, Tiongkok, dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, penjualan retail di Tiongkok dan keyakinan konsumen di India juga terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diperkirakan lebih tinggi, mencapai 5,1%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5%. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor di negara emerging market, termasuk Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 diperkirakan mengalami surplus, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang menurun, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, investasi portofolio yang mencatat net inflow sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat dari periode Januari hingga 16 Februari 2021. Sementara itu, neraca perdagangan pada Januari 2021 mencatat surplus sebesar
$1,96 miliar Amerika Serikat didorong oleh ekspor yang kembali mencatat kenaikan sebesar 12,24% year on year, ditopang terutama oleh permintaan dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, serta kenaikan harga komoditas global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 10,5 bulan import atau 10 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah, yaitu sekitar 1% sampai 2% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diperkirakan akan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional ke depan. Pada triwulan 4 2020, sebagaimana kita ketahui, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2,19% year on year, terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan sebagai dampak masih terbatasnya mobilitas akibat pandemi COVID-19. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan 4 2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,49% year on year. Secara keseluruhan tahun 2020, ekonomi terkontraksi sebesar 2,07%. Kedepan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang lebih baik serta akselerasi program vaksinasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Nilai tukar rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Kedepan, penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih under value. Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Inflasi pada tahun 2020 tercatat rendah, sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Januari 2021 tercatat sebesar 0,26% month-to-month atau 1,55% year on year. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level rendah sebesar 1,56% year on year. Inflasi kelompok administered prices juga tercatat rendah, terutama didorong oleh normalisasi penurunan tarif angkutan pasca libur akhir tahun. Inflasi kelompok volatile food juga terkendali, meskipun terdapat tekanan dari kenaikan harga komoditas pangan global dan tertahannya pasokan pada beberapa komoditas akibat antara lain cuaca. Inflasi pada tahun 2021 diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran yaitu 3% plus minus 1%.
kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau sering disebut quantitative easing di perbankan sebesar 750,38 triliun rupiah atau 4,86% dari PDB, termasuk salah satu yang terbesar di emerging market yang terdiri dari 726,57 triliun rupiah kuantitatif easing pada tahun 2020 dan sebesar 23,81 triliun rupiah kuantitatif easing pada tahun 2021 hingga 16 Februari 2021. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah terus diperkuat, antara lain dengan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pendanaan APBN tahun 2021 melalui mekanisme sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga berlaku 31 Desember 2021. Besarnya pembelian SBN di pasar perdana hingga 16 Februari 2021 sebesar 40,77 triliun rupiah. Terdiri dari sebesar 18,16 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan sebesar 22,61 triliun rupiah melalui mekanisme lelang tambahan atau Greenshoe option. Kondisi likuiditas yang longgar telah mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK yang pada Januari 2021 tercatat sangat tinggi, yaitu 31,64%. Dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK yang juga tinggi sebesar 10,57% year on year. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit, yaitu M1, maupun dalam arti luas, M2, pada bulan Januari 2021 juga tinggi, yaitu masing-masing sebesar 18,7% year on year dan 11,8% year on year. Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong. Longgarnya likuiditas dan penurunan suku bunga kebijakan moneter atau BI 7-day reverse repo rate sebesar 125 basis point sepanjang tahun 2020 telah mendorong rendahnya rata suku bunga pasar uang antar bank overnight, yaitu sekitar 3,04%. Suku bunga deposito 1 bulan juga telah menurun sebesar 181 basis point ke level 4,27% pada Desember 2020. Namun demikian, penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas, yaitu hanya sebesar 83 basis point ke level 9,70% selama tahun 2020. Lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan disebabkan oleh masih tingginya suku bunga dasar kredit atau SBDK di perbankan. Selama tahun 2020, SBDK suku bunga dasar kredit perbankan baru turun sebesar 75 basis point menjadi 10,11%. Hal ini menyebabkan tingginya spread SBDK dengan suku bunga BI 7-day repo rate dan deposito 1 bulan masing-masing sebesar 6,36%
dan 5,84%. Bank Indonesia mengharapkan perbankan dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada bulan Desember 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar 23,81%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) tetap rendah, yaitu 3,06% secara bruto dan 0,98% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang longgar dan pertumbuhan DPK yang tinggi sebesar 10,57% year on year, perbaikan fungsi intermediasi dari sektor keuangan belum kuat, tercermin dari kontraksi kredit pada Januari 2021 sebesar 1,92% year on year, meskipun membaik dibandingkan dengan kontraksi pada Desember 2020, yaitu 2,41% year on year. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan kredit pembiayaan pada tahun 2021 dari semula pada kisaran 7% sampai dengan 9% menjadi 5% sampai dengan 7%. Sehubungan dengan itu, berbagai langkah terus diperkuat dengan sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan perbankan dan dunia usaha untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan dan sektor keuangan kepada dunia usaha dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di bidang sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai, termasuk digital payment, tumbuh positif disertai pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta untuk mendorong penguatan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Digitalisasi sistem pembayaran yang ditempuh oleh Bank Indonesia tersebut antara lain melalui perluasan akseptasi QR Indonesian Standard (QRIS) berbasis komunitas dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan UMKM, termasuk UMKM syariah, pengembangan infrastruktur retail sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar keuangan, serta elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan transaksi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Untuk memperkuat penggunaan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia terus memperluas komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk program Cinta Rupiah, Bangga Rupiah, dan Paham Rupiah. Sebagaimana juga sudah dijelaskan, kalau untuk tahun 2020 mekanisme pendanaan dan juga berbagi beban untuk APBN 2020 melalui dua keputusan bersama, yaitu 16 April 2020 dan 7 Juli 2020.
Sudah juga dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan dan kami bahwa untuk mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai keputusan bersama 7 Juli ini hanya berlaku untuk APBN 2020. Sementara untuk APBN 2021 mekanismenya adalah Bank Indonesia melakukan pembelian SBN di pasar perdana sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 16 April yang sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Hingga 16 Februari yang lalu besarnya secara keseluruhan 40,77 triliun rupiah yang terdiri sebesar 18,16 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan sebesar 22,61 triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau yang disebut green shoe option. Ada dua aspek yang dari pertanyaan Agatha ini adalah transmisi penurunan suku bunga dari BI, 7-day reverse repo rate, ke suku bunga pasar uang, suku bunga deposito, dan kemudian ke suku bunga kredit. Dimensi atau aspek kedua adalah mengenai peningkatan kredit dan pembiayaan. Suku bunga kebijakan moneter selama tahun 2020 sudah turun 125 basis point menjadi 3,75. Hari ini kami turunkan lagi 3,5%. Suku bunga di pasar uang antar bank juga telah turun dan sangat rendah sekarang 3,04%. Suku bunga pendanaan perbankan antara lain tercermin dari suku bunga deposito 1 bulan juga turun sebesar 181 basis point ke level 4,27% pada Desember 2020. Tapi penurunan suku bunga kredit perbankan baru turun 83 basis point sepanjang tahun 2020 menjadi 9,7%. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan, lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan masih tingginya suku bunga dasar kredit atau SBDK perbankan yang selama tahun 2020 baru turun 75 basis point menjadi 10,11%. Sehingga spreadnya terhadap BI 7-day reverse repo rate maupun suku bunga deposito 1 bulan melebar dan mencapai 6,36% dan 5,84%. Di mana suku bunga dasar kredit yang tertinggi? Tadi kami sampaikan tercatat di bank-bank BUMN 10,79%, diikuti oleh BPD dan seterusnya. Pelonggaran ketentuan uang muka kredit garis miring pembiayaan kendaraan bermotor dan pelonggaran rasio loan to value, financing to value, LTV, FTV kredit pembiayaan properti itu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Tentu saja ada pembedanya antara bank-bank yang NPL non-performing loan atau NPF non-performing financing itu di bawah 5% maupun di atas 5%. Yang di bawah 5% tadi ketentuan uang muka 0% dan loan to value, financing to value 100% itu berlaku. Untuk bank-bank yang NPL-nya di atas 5% tetap turun. Tetap kita longgarkan, tapi pelonggarannya tidak sampai 0% atau uang mukanya tidak sampai 100%. Kisarannya kalau untuk loan to value atau financing to value untuk bank-bank yang NPL NPF-nya itu di atas 5%, itu kisarannya antara 90 sampai 95%, kecuali untuk
pembelian rumah tapak dan rumah susun pembelian pertama. Kalau pembelian pertama, rumah tapak dan rumah susun untuk tipe di bawah 21 itu ketentuan LTV FTV-nya sama, yaitu 100%. Sementara lainnya FTV-nya atau LTV-nya antara 90 dan 95%.